Syifa Putri Soraya. Hari ini aku akan bincang-bincang bersama Kak Esther sebagai unofficial Duta IPB Batch 9 mengenai gimana sih seleksi duta tahun ini dan gimana nih Kak Esther untuk time manajemennya sebagai Duta IPB dan pelajar. Yuk langsung aja kita bahas. Halo semua, hari ini aku udah bersama Esther. Oke, jadi kita akan bahas nih seputar gimana sih seleksi duta tahun ini. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang membuat reason Esther untuk mengikuti duta IPB? Oke, jadi sebenarnya alasan pertama itu cuma ngawang-ngawang aja. Jadi sebelum masuk IPB itu udah kayak lihat-lihat, oh IPB itu punya duta ya, dan aku lihat-lihat nih kerennya. Oh jadi ini per fakultas, kayak kerennya kalau misalnya aku bisa wakilin sekolah vokasi. Jadi itu sebenarnya cuma angan-angan aja, belum kayak ada niat banget. Nah habis itu temenku ada yang masuk di duta IPB tahun sebelumnya, tahun kemarin, dan aku makin kayak termotivasi kayak dia bisa, pasti aku juga bisa. Dan dia juga temen aku kan, jadi temen deket banget, jadi kayak dia juga nyemangatin aku buat ikut juga gitu tahun ini. Awalnya kayak enggak gitu kan, karena aku pernah juga nih ikut yang sejenis tapi di lingkup yang kecil gitu, dan aku nggak lolos sampai event setelah wawancara. Jadi wawancara di situ langsung aku tersisihkan gitu, dan tentunya mau juga banggain mama, papa, dan orang-orang tersayang lainnya. Wow, keren banget nih Kak Esther alasannya. Oke, pertanyaan kedua, apa aja sih persiapan yang Kak Esther lakukan sebelum mengikuti duta IPB? Oke, jadi di duta IPB itu seleksinya pastinya ada tes wawasan IPB dan kayak etika gitu-gitu ya. Cuma kalau aku nanya persiapannya apa aja, pastinya belajar tentang IPB secara keseluruhan, nggak cuma tentang sekolah vokasi atau satu fakultas aja. Jadi kita belajar seluruhnya, inovasinya, siapa aja pemimpin-pemimpinnya, terus bagaimana sih setiap fakultas itu bekerja atau berjalan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah seleksi tahun ini tuh beda ya tahapannya sama tahun sebelumnya. Kira-kira apa sih perbedaannya gitu? Kayak perbedaannya, kalau tahun aku nggak begitu tahu ya tahun lalu kayak gimana, cuma aku sempat dikasih tahu aja kalau tahun ini tuh bedanya adalah ada gala show tuh. Jadi ini tuh kayak menunjukkan lah ini loh ke publik, kayak ini loh calon-calon duta yang akan menjadi duta kedepannya gitu, buat kayak uji publik lah mereka bilangnya, karena sebelum gala show itu ada yang namanya voting untuk pasti buat meraih suara gitu kan. Terus di gala show itu kita ngapain? Kita itu dituntut untuk menunjukkan bakat kita, entah itu di public speaking, di seni, atau di seni sih kebanyakan ya. Kemarin itu aku dapatnya nyanyi, terus ada juga yang drama, ada juga yang MC buat public speakingnya, ada juga yang nari gitu. Oke, katanya udah dijelasin nih sama Kak Esther tahapan-tahapannya. Kira-kira dari Kak Esther sendiri apa sih tahapan nih yang paling struggle gitu? Pastinya yang final stage gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dari segi wawancaranya bukan yang serumit yang kemarin-kemarin atau yang kayak wawasan atau gimana. Cuma di sini kita bersaing dengan fakultas kita sendiri, jadi dengan teman-teman kita sendiri. Sedangkan yang tahunan aku itu semua calon dutanya itu teman aku, 5 orang ini. Wah, jadi itu berat banget jujur ya, kayak di satu sisi kayak aku juga mau menang, aku juga mau bisa jadi duta. Di satu sisi juga aku maunya jadi duta ya sama mereka gitu kan, sama keempat orang lainnya gitu. Tapi ya harus dipilih juga, dan nggak bisa semuanya, belum bisa semuanya. Jadi ya itu sih yang kayak sedihnya adalah di situ. mungkin emang harus ini kali ya, teman-teman Kak Esther sendiri tuh mungkin emang baik, tapi harus dipilih yang terbaik gitu. Iya betul gitu, jadi itu sih sama. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, how do you feel ketika jadi duta IPB? Rasanya tuh pasti seneng banget, kayak nggak nyangka ternyata Esther tuh bisa sampai tahap ini. Esther tuh bisa loh mencapai
tahap yang sebelumnya belum pernah saya bayangkan, karena ya seperti yang tadi saya sudah ceritain kan, saya pernah ikut juga yang semacam ini tapi masih lingkup kecil, terus kayak nggak lolos gitu di tahap wawancara. Terus sebelum daftar duta juga kayak bisa nggak ya orang di lingkup kecil aja nggak bisa, mas apalagi di lingkup yang satu kampus gitu kan. Tapi ternyata emang waktu itu belum waktunya aja, dan mungkin karena Esen masih anak baru kan pada saat itu dan belum berproses. Nah mungkin selama 1 tahun ya 2 tahun sekitar 2 tahun Esther berproses di sekolah vokasi ini, di IPB ini, Esther banyak belajar dan banyak melihat orang juga. Jadi Esther kayak mungkin itulah yang disebut waktu itu emang proses tuh tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ya gitu deh, jadi kayak mungkin ya emang dulu masih ini aja, kayak cuma itu keinginan aja kayak menggebu-gebu gitu. Jadi ya karena sekarang udah lebih mengerti banyak hal dan udah terbuka dengan banyak hal juga, jadi kayak lebih dipersiapkan. Oke, mungkin jadi ini juga nggak sih, kegagalan Kak Esther ini pertama itu menjadi pelajaran gitu. Jadi kayak kalau dulu mungkin karena gengsi aja kali ya, temen gue juga ikut, gue pengen ikut tapi sekarang udah kayak udah punya tujuan dan punya motivasi juga yang lebih. Oke, bagus banget nih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, goals apa sih yang akan Esther pengen capai, apalagi setelah keterima di Duta IPB ini? Goalsnya mungkin Esther akan lebih, karena Esther dari vokasi, Esther juga akan lebih memperkenalkan atau membranding vokasi yang ada di IPB ini juga, dan mau membranding IPB-nya. Kalau IPB ini udah bukan lagi institut aja, tapi namanya udah ganti jadi IPB University. Kenapa? Karena IPB University ini udah nggak cuman udah banyak menyediakan banyak ini ya, prodi, kayak di sini kan udah akuntansi, komunikasi, pokoknya nggak semua hal-hal yang berkaitan dengan pertanian aja atau perikanan gitu. Jadi mau branding itu lagi aja sih, apalagi setelah 60 tahun ya IPB ini, jadi kayak ya orang-orang udah tahu IPB, tapi yang mau lebih lagi mungkin pengen jadi, kan IPB udah baik nih, pengen makin baik lagi untuk depannya. Kan kita tetap harus belajar, harus berkembang, bertumbuh selama perjalanan, jadi ya biar naik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kan kita nih lagi semester 5, lagi sibuk-sibuknya banget. Pasti nanti itu Duta juga bakal banyak kegiatan. Kira-kira dari Kak Esther sendiri, gimana sih time management waktunya gitu? Oke, jadi aku kan belum dilantik ya secara resmi, cuma udah pernah beberapa kali ikut kegiatan yang berbau dengan Duta. Dan mungkin cara bagaimana aku manage waktu adalah ya kalau ada tugas nih kerjain dulu aja yang emang penting dulu gitu, jangan nunda-nunda deh kalau bisa. Walaupun aku masih suka nunda ya, tapi kayak ya udahlah, kita belajar, aku perlahan-lahan belajar untuk tidak menunda. Terus kayak kalau misalnya tentu kita memprioritaskan kuliah. Jadi di Duta itu ya kalian di Duta ya kalian tugas utamanya adalah sebagai pelajar, bukan sebagai duta aja gitu. Lebih kayak kalau misalnya udah pasti sih kalau Duta juga fleksibel kan kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, jadi mereka juga memaklumi gitu ya, namanya juga mahasiswa ya pasti belajar dulu lah baru Duta. Oke, mungkin karena emang prioritas utama kita kan di sini sebagai mahasiswa ya gitu. Ya. Dan Duta ini hanya menjadi pengisi waktu di saat sebagai kita luang ya, gitu. wadah lah untuk mengembangkan potensi. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir. Closing statement dari Kak Esther gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini masih merasa aduh bisa nggak ya, masih mempertanyakan atau meragukan diri sendiri, mulai deh buka aja untuk diri sendiri, kayak buka mata kalian untuk diri kalian sendiri, lihat potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, coba buat gali lebih dalam lagi, explore. Kalau kata lagu Sherina, lihatlah lebih dekat lagi dunia ini, karena banyak hal yang Esther juga baru dapat di kuliah tuh, kayak wah ternyata tuh kayak gini loh, kayak ternyata selama ini aku hidup belum ada apa-apanya. Jadi kayak belajar dari itu juga buat explore lagi, dan yakin kok kalian pasti bisa menggapai mimpi kalian dengan jalan kalian juga. Jadi aku juga percaya yang namanya
rezeki itu udah diatur oleh Tuhan. Jadi di mana kita mau berusaha, di situ juga pasti ada Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Oke, bagus banget nih Kak Esther closing statementnya. Sebenarnya terima kasih ya Kak udah mau jadi narasumber untuk penugasan aku hari ini. Oke, jadi itu aja. Sekian sharing-sharing aku bersama Kak Esther. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dadah. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini bersama aku, Afifah, dan Kak Esther. Gimana, seru kan? Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!